Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tan Yun tahu bahwa Griffin Api tingkat kedua dan tahap awal tingkat ketiga ini sudah memiliki kebijaksanaan dan mereka akan tahu bagaimana memilih. Lebih dari 400 Griffin Api, setelah mendengar kemarahan Tan Yun, matanya menunjukkan keraguan. Segera, salah satu Griffin dari tingkat 3 memanggil yang lain, sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menuju jurang maut. Ketika Griffin menyala lainnya akan mengikuti, Griffin Api Hitam, yang lehernya digigit oleh singa naga emas, mengeluarkan raungan lemah, tidak ada yang diizinkan pergi. Aku penguasamu. Siapa yang berani pergi, aku akan membunuh. Namun, ancaman dan intimidasinya saat ini sangat lemah, mereka mengabaikannya dan terbang menuju jurang maut, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Keputusasaan terlihat di pupil raksasa Griffon Api Hitam, dan saat darah di tubuh terus mengalir, kekuatan menjadi semakin berkurang. Demikian pula, singa naga emas, juga mulai lemah. Tan Yun menahan luka yang parah, memegang pedang ilahi Huwu, melintasi 200 kaki, sekali lagi berdiri di belakang Griffon Api misterius, menusuk leher Griffon Api Hitam. Pedang itu menembus leher, dengan tetesan darah, menetes dari ujung pedang. Jangan bunuh, tolong maafkan aku. Griffin Api Hitam mengeluarkan suara, memohon belas kasihan dengan kasar, tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah berani melawanmu lagi. Kamu menyakitiku seperti ini, dan sekarang kamu ingin aku menyelamatkanmu. Menurutmu apa itu mungkin? Setelah beberapa saat, Griffon Api Hitam berhenti meronta, jatuh ke genangan darah dengan lemah, dan mati. Pria besar, sudah mati, tolong lepaskan dan istirahat. Tan Yun menatap singa naga emas yang terluka setelah kehilangan rambut emasnya, dengan air mata kesedihan di matanya. Auwem. Singa naga emas meraung lemah, dengan gemetar, terbaring lemah di tanah, terengah-engah. Tiba-tiba, di gunung beberapa mil jauhnya di sebelah kiri Tan Yun, rumput liar bergetar, dan ada ledakan suara di vegetasi. Tan Yun terkejut dan melihat ke samping. Tiba-tiba, kulit kepalanya menjadi mati rasa, tetapi dia melihat kelabang hijau sepanjang 1000 meter melaju ke arahnya. Periode kesusahan tingkat keempat, Changming Lipan. Tan Yun ketakutan, dan segera membungkuk ke telinga singa naga emas dan berkata, pria besar, bangun, ikuti aku, cepat. Setelah itu, Tan Yun segera mengorbankan formasi ilusi kembali ke jurang dari cincin alam semesta. 3 mil jauhnya di sebelah kanan, setelah mengatur formasi Huan, dia melarikan diri dengan singa naga emas. Kelabang Changming berdiri berjinjit dan melihat ke segala arah formasi ilusi, dengan sedikit kebingungan di matanya. Setelah itu, ia masih mengayunkan tubuhnya yang besar, mendatangi mayat Griffin Hitam, menggigit mayat itu, dan menyeret mayat itu ke kaki gunung. Saat ini, Tan Yun dalam ilusi kembali ke jurang, menelan air liurnya dengan keras, tatapannya ngeri, di gunung itu, ada ratusan kelabang Changming yang baru lahir, menggigit dengan penuh semangat, menikmati mayat Griffon Api. Hanya dalam beberapa saat, hanya tulang-tulang yang tersisa. Setelah itu, ratusan kelabang Changming di tahap awal tingkat 3, dipimpin oleh kelabang Changming di tahap awal tingkat 4, mulai berjalan menuju Tan Yun. Setelah 3 napas, kelabang Changming pada tahap awal tingkat 3 memasuki ilusi Tan Yun, 300 kaki jauhnya. Ketika singa naga emas hendak bergegas menuju kelabang Changming, Tan Yun buru-buru menghentikannya dan berkata dengan suara rendah, jangan. Kita berada dalam formasi, dia tidak bisa melihat kita. Begitu membunuhnya, ibunya akan datang nanti, dan kita pasti akan mati saat itu. Setelah mendengar ini, singa naga emas mengangguk dan diam-diam merangkak di depan Tan Yun. Kelabang Changming, yang secara bertahap mendekatinya, detak jantungnya lebih cepat, dan wajahnya yang pucat ditutupi dengan butiran keringat.
Dia gugup. Tepat ketika kelabang Changming hanya 10 kaki jauhnya dari Tan Yun, kelabang di luar formasi membuat suara meringkik rendah, dan memimpin menuju lebih dari 500 singa yang menyala 200 mil jauhnya dari jurang maut. Ratusan kelabang di luar formasi, mengikuti. Tan Yun merasa lega, mengelus kepala singa naga emas, dan berbisik, "Pria besar, segera sembuh, ayo masuk lebih dalam." Ketika lukanya sembuh, naga emas dan singa menganggukkan kepalanya dan menutup matanya. Tan Yun sedang duduk bersila, melepaskan tirai tipis kekuatan spiritual, menutupi tubuhnya. Pada saat berikutnya, terlihat jelas bahwa lengan kirinya yang hilang dan tubuh yang terluka pulih dengan cepat. Dan kecepatan pemulihan singa naga emas sedikit lebih cepat dari Tan Yun. Jurang maut ditutupi oleh kabut hitam gelap di langit, membuat jurang tidak ada siang atau malam. 1,5 hari kemudian, Huang Fu Tingfeng mengendalikan perahu roh, dan setelah terbang keluar dari jurang maut, dia naik ke langit, tergantung di lautan awan yang luas, menghadap ke pintu masuk jurang. "Saudarimu, apakah Tan Yun baik-baik saja sekarang?" Mata Zhong Wuxiao merah, dan dia menatap Mu Mengyi dengan cemas yang masih menangis. Sue Zian mengepalkan tangan erat-erat, dan menatap Mu Mengyi. Semua orang juga memandang Mu Mengyi, sangat khawatir tentang keselamatan Tan Yun. Semua orang tahu bahwa jika bukan karena Tan Yun dan singa naga emas, yang telah menunda Griffon api, mereka tidak akan membiarkan keluar hidup-hidup. Setelah Mu Mengyi memasuki cincin semesta, dia menghela nafas lega, dan berkata dengan senyum yang kuat, "Jangan khawatir, semuanya. Token identitas Tan Yun masih utuh sekarang, dan dia tidak mati." Semua orang merasa lega, tetapi tidak ada senyum di wajah mereka, lagi pula Tan Yun tidak mati, bukankah itu berarti dia keluar dari bahaya? Mu Mengyi melihat ekspresi semua orang, ekspresinya tegas, "Jangan pikirkan itu, aku percaya Tan Yun akan mengatasi bahaya dan kembali hidup." Waktu mengalir, 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, di perahu roh, wajah Zhong Wuxiao pucat dan cemas. "Kakakmu, Tan Yun dan lelaki besar itu belum keluar. Aku benar-benar mengkhawatirkannya. Saya juga sangat khawatir tentang saudara ipar saya." Sue Zian air mata mengalir di matanya. Mu Mengyi menarik napas dalam-dalam, dia berkata bahwa dia ingin menemukan barang-barangnya secara mendalam. "Saya tidak berpikir dia akan keluar dalam waktu singkat." Pada saat yang sama, di jurang maut, Tan Yun pulih selama 11 hari, pada saat ini, penyembuhan lengan kirinya selesai, dan cedera fisiknya pulih seperti sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk singa naga emas, hanya rambut emas butuh beberapa hari untuk kembali normal. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan menemukan bahwa kekuatan spiritual di kolam spiritual menghabiskan 20%. Selanjutnya, Tan Yun menyingkirkan kekuatan spiritualnya untuk menyelamatkan kekuatan spiritual, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Pria besar, cepat ayo masuk lebih dalam." Tan Yun melompat ke punggung singa naga emas, dan segera, setelah menyingkirkan formasi ilusi, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti daerah sekitarnya sambil menyuruh untuk terbang ke jurang. Seperti kilat emas besar, berlari melalui kekosongan redup dengan kecepatan ekstrim. Selama penerbangannya, ia melepaskan aura yang sebanding dengan monster-monster tingkat 3, dan ia mengalir tanpa hambatan sepanjang jalan. Setengah hari kemudian, singa naga emas menembus jutaan mil ke dalam jurang pemakaman para dewa. Tiba-tiba, kekuatan penghancur yang tak terlihat itu melonjak, menyebabkan Tan Yun menangis. Namun, Tan Yun menemukan bahwa sekelilingnya sangat sunyi dan tidak ada makhluk hidup sama sekali. Apakah tempat ini adalah wilayah dari monster-monster kuat yang membuatnya begitu sunyi, atau apakah itu karena semacam hubungan? Tan Yun bergumam, dan detak jantungnya semakin cepat. Mengesampingkan keraguan, dalam 10 hari berikutnya, singa naga emas membawa Tan Yun ke jurang 6 juta mil.
Masih tidak ada makhluk hidup di jurang. Pada saat ini, di bawah kekuatan yang menghancurkan, kulit Tan Yun meledak di mana-mana, memperlihatkan tulang-tulangnya, jadi dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menutupi tubuhnya, dan terus jauh ke dalam jurang sambil memulihkan luka-lukanya. Sebulan kemudian, singa naga emas, membawa Tan Yun pergi jauh ke 21 juta mil, masih tidak ada makhluk hidup di daerah sekitarnya. Terlalu hening, Tan Yun tidak bisa menahan kecemasan, karena area uji coba tanah abadi hanya dalam radius 10 juta mil, tetapi sekarang telah menembus 21 juta mil. Jelas, dia telah meninggalkan area percobaan terlalu jauh. Saat ini, kekuatan spiritual Tan Yun di Lingqi hanya tersisa 10%. Jika ini terus berlanjut, paling lama 5 hari lagi, kekuatan spiritual akan habis. Tentu saja, alasan mengapa Tan Yun masih tenang adalah karena ia memiliki lebih dari 300.000 batu spiritual yang luar biasa di cincin alam semestanya. Beberapa dari batu roh berkualitas tinggi ini adalah kekayaan sebelumnya, dan sebagian besar diperoleh setelah membantai murid-murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Aneh, kenapa semakin dalam kamu semakin tidak melihat monster? Tan Yun bingung, tanpa menoleh ke belakang, masih mendorong masuk jauh ke dalam jurang tak berujung. 5 hari kemudian, ketika kekuatan spiritual di kolam spiritualnya hampir habis, Tan Yun memasang cincin di antara jari-jari kanannya, dan batu spiritual berkualitas tinggi muncul, dan tangan kanannya mencengkeram batu spiritual dengan kuat dan mulai konsumsi kekuatan spiritual. Batu roh terbaik, mengandung kekuatan spiritual murni yang agung, yang dapat digunakan oleh para praktisi untuk kultivasi. Namun, karena nilai batu spiritual kelas atas setara dengan 1 juta batu spiritual kelas bawah. Ini adalah berkah atau kutukan, ini adalah kemalangan yang tidak bisa dihindari, tidak akan ada monster tanpa monster. Tan Yun berkata, persetan, pria besar masuk lebih dalam. Mengaung. Setelah singa naga emas menjawab, mereka masih terbang dengan kecepatan 500.000 mil sehari di jurang yang gelap. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Singa naga emas membawa Tan Yun. Pada saat ini, telah menembus 51 juta li. Namun, apa yang membuat Tan Yun merasa luar biasa adalah dia terbang 30 juta li lagi selama periode tersebut, dan tidak menemukan monster. Jurangnya masih sangat sunyi, bahkan tidak ada suara siulan. Ini aneh. Pria besar, bagaimana situasinya? Ini tidak benar. Tan Yun tampak serius, kamu mengatakan bahwa pada saat kita baru saja menembus jutaan mil ke dalam jurang, monster orde kedua dan ketiga sebanyak anjing, dan monster orde keempat juga dibunuh oleh kita. Tapi sejak kita memasuki 1 juta li hingga sekarang, kita telah masuk jauh ke dalam 50 juta li, mengapa masih belum ada monster? Singa naga emas mengaum melihat sekeliling dengan bingung, menggelengkan kepala besar mereka, mengungkapkan kebingungan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menghitung berdasarkan waktu bahwa persidangan akan berakhir dalam 2 bulan. Tapi sekarang, dalam 2 bulan, tidak mungkin untuk meninggalkan jurang penguburan dewa. Anda harus tahu bahwa dengan kecepatan terbang naga emas dan singa, ia hanya dapat terbang 30 juta mil dalam 2 bulan, dan Tan Yun telah menembus 51 juta mil. Tentu saja, karena Tan Yun ada di sini, dia telah mengambil keputusan sampai dia menemukan pedang ilahi Hongmeng yang dia gunakan di masa lalu. Adapun apakah persidangan sudah selesai, dia sudah melupakannya. Belum lagi sudah terlambat untuk meninggalkan jurang maut, bahkan jika resikonya bisa membunuh Tan Yun, dia tidak akan pergi. Menyerah di tengah jalan bukanlah prinsipnya dalam melakukan sesuatu, selain itu, sangat mungkin ada pedang yang masa lalu dia gunakan di dalam jurang. Adapun Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao dan yang lainnya, setelah 2 bulan, mereka akan cemas, tetapi Tan Yun berpikir bahwa token identitasnya ada di tangan Mu Mengyi, jadi Mu Mengyi tahu hidup dan matinya. Dia tidak khawatir,
mereka tidak akan terlalu sedih. Tan Yun mengerutkan kening, pria besar itu terus terbang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, 1,5 bulan lagi telah berlalu. Saat ini, Tan Yun telah menembus 73,5 juta mil, tetapi masih belum ada jejak makhluk hidup. Pada saat ini, napas khusyuk memenuhi hati Tan Yun. Tidak ada makhluk hidup di jurang 72,5 juta mil. Tan Yun tampak serius berkata, apakah itu kutukan atau warisan dari binatang yang kuat? Aneh-aneh. Tan Yun mengerutkan kening. Orang besar, ayo terbang, aku tidak percaya. Dengan kecepatanmu, kita tidak bisa terbang ke bagian terdalam dari jurang. Pada saat yang sama, pintu masuk ke jurang maut. Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Futingfeng dan yang lainnya cemas. Karena dalam 5 hari lagi, persidangan Tanah Abadi akan segera berakhir, tetapi Tan Yun masih belum keluar dari jurang maut. Mu Meng menatap orang-orang dan berbisik, jangan khawatir, semuanya, token identitas Tan Yun masih utuh, menunjukkan bahwa dia masih hidup, mungkin dia sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Meskipun Mu Mengyi mengatakan itu, siapapun dapat melihat butiran keringat di dahinya. Waktu dihabiskan dalam kepanikan dan antisipasi semua orang. 5 hari kemudian, siang, tengah hari. Pada saat ini, 100.000 mil jauhnya dari barat laut, di Gunung Peri ruang dan waktu, hanya 3 jam terakhir yang tersisa untuk pembukaan terowongan waktu. Mu Mengyi gemetar, menatap penuh harap ke pintu masuk berkabut hitam, dia langsung jatuh, air mata mengaburkan pandangannya, Tan Yun, tolong keluar dengan cepat. Wow, terowongan waktu akan segera terbuka, saya mohon Anda untuk keluar dengan cepat. Tangisan tak berdaya Mu Mengyi menyayat hati. Air mata Zhong Wuxiao menetes, dia berlutut dan melihat ke langit, membenturkan kepalanya seperti orang gila, Tuhan, tolong buka matamu dan biarkan Tan Yun keluar. Tolong, Sue Zian telah lama menangis. Gongsun Ruoxi, Huang Futingfeng, bahkan semua murid di setiap divisi meneteskan air mata kesedihan. Mereka tahu bahwa begitu terowongan waktu ditutup, mereka tidak dapat kembali ke Sekte Abadi. Kegagalan untuk kembali berarti kematian. Karena sebelum persidangan, Master Sekte dari Sekte Abadi, Ruyan Wuji mengatakan bahwa ketika terowongan kosong ditutup, gedung pencakar langit besar yang menutupi area percobaan 10 juta li akan runtuh. Pada saat itu, monster tier 3, tier 4, dan tier 5, berubah menjadi gelombang binatang buas, akan merusak seluruh area percobaan. Pada saat itu, akankah Tan Yun memiliki cara untuk bertahan hidup? Di mata semua orang, itu tidak mungkin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.